Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Ya, ada yang heboh bahwa mempertanyakan bahwa Gus Gibran, kenapa Gibran dipanggil Gus berarti Pak Jokowi, yaitu berarti Kiai dong. Ini pertanyaan yang kemudian sangat gampang sekali ya. Kalau kita lihat ya, peristiwanya adalah ketika Gibran donor darah di PWNU DKI Jakarta ya, dan kemudian dipanggil Gus Gibran. Nah, pertanyaannya apakah dia mempertanyakan apa kayak nggak berlebihan, seharusnya Gus kan tuh untuk anak kiai gitu kan. Kemudian kenapa kok dipanggil Gus gitu kan? Apa ini tidak terlalu berlebihan? Nah, ini penting kalau kita lihat sendiri dari bagaimana konteksnya ya. Ya nggak apa-apa dulu panggil Gus, bisa juga dalam tradisi Jawa bagus, yaitu cah bagus ya gitu kan, Gus gitu ya, itu sudah panggilan yang lumrah ya, lumrah. Jadi itu mungkin sang penanya ini belum mengetahui ya bagaimana dalam kondisi masyarakat ya, Gus itu menjadi lebih cair lah, lebih cair daripada kiai ya. Meskipun ya dalam konteks tertentu ya bisa panggilan akrab, walah Gus Gus. Itu biasa. Itu artinya untuk menghormati ya, untuk menghormati yang kemudian bukan harus namanya anak kiai itu dipanggil Gus gitu ya. Kalau kiai ya kiai gitu ya. Kalau berarti Gus berarti bapaknya harus kiai gitu ya. Nah, ini yang terlalu kaku lah ya, terlalu kaku, tidak bisa memahami bahasa keakraban. Nah, ini kalau ngopinya itu berarti ngopinya kurang kental ya. Kalau begadangan kurang pagi, mainnya kurang jauh. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan dari PWNU sendiri ya, maksudnya Gus ya spontan saja. Maksudnya ini generasi muda yang menjadi pemimpin, ini kan bagus ya. Ini bagus ya, baik ya. Dan diharapkan bukan lagi jangka wilayahnya harus lebih diluaskan, bukan hanya di kota Solo ya, tapi Jakarta atau lebih luas lagi. Dan di situ diharapkan adalah sosok pemimpin-pemimpin muda yang bisa memimpin Indonesia ke depannya. Nah, di sini pentingnya para pemirsa ya, kalau kemudian orang yang tidak mengenal kultur dalam NU ya akan cenderung bahwa melihat terlalu kaku ya, tidak sekaku itu. Padahal ada banyak ya anak-anak kiai yang tidak mau juga dipanggil Gus, tidak mau juga. Terus maunya dipanggil kiai ya enggak juga ya, biasa gitu ya. Ya, karena ini bentuk penghormatan biasanya para santri, masyarakat terus menghormati betul ya. Walaupun nggak mau dipanggil Gus tetap manggil Gus gitu ya. Dan untuk menghormati mungkin yang bukan dari anak kiai pun ya sering dalam untuk keakraban dipanggil Gus ya, itu biasa. Itu biasa, tidak usah dipermasalahkan NU melebih-lebihkan, mengkultus-kultuskan pribadi. Enggak, biasa. Itu supaya cair suasana ya, supaya akrab ya. Kalau dalam tradisi NU itu kan lebih kepada bagaimana bisa diterima masyarakat luas. Itu kan dari segi kultural, kebudayaan, adat itu lebih cair ya, lebih cair. Jadi sehingga apapun yang kemudian kalau dipertanyakan, wah tolong teman-teman yang bisa jelaskan ini tidak paham bagaimana kultur yang beredar dalam lingkup NU itu ya. Jadi biasa saja ya kalau kita manggil ya misalnya seorang yang berdedikasi tinggi sebagai pemimpin dan dia adalah generasi milenial yang muda bisa menjadi pemimpin, kita harapkan bisa lebih lagi dalam konteks yang lebih luas ya. Maka itu untuk menghormati, untuk mengakrabi ya, kita panggil Gus ya, itu nggak usah dipermasalahkan, biasa sekali, biasa. Bukan kemudian harus kaku, no, dipanggil Gus itu bapaknya harus kiai ya. Kalau kemudian kita anggap bahwa Pak Jokowi itu adalah kiai dalam tanda kutip dia mungkin bukan kiai sebagaimana umumnya yang punya pondok pesantren ya, tapi dalam tanda kutip kiai yang punya ilmu untuk memimpin ya, yang lebih luas, lebih kompleks ya, kan tidak masalah juga ya. Pak Yai Joko Widodo ya bagus juga kan, tidak apa-apa, bagus kan. Artinya dalam tanda kutip kiai adalah biasanya disematkan untuk pemimpin pondok pesantren ya, meskipun ada kiai-kiai lain yang sering disematkan ya, itu bukan pada pemilik pondok pesantren ya, tapi pada tokoh-tokoh ulama
ya, tokoh-tokoh yang karismatik ya, yang sering dituakan lah dalam sebuah masyarakat itu dipanggil kiai itu biasa. Walaupun tidak punya pondok pesantren, walaupun punyanya madrasah diniyah atau madin, walaupun punya TPQ, tapi betul-betul bermanfaat dalam upaya bahasa keakraban sehari-hari. Ya, saya sering manggil senior-senior saya yang lebih tua juga yai, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Itu untuk keakraban, menghormati bahwa dia lebih tua umur dari saya, keilmuannya juga lebih banyak ya. Kita juga kepada siapapun yang itu ditokohkan ya, kita panggil kiai itu enggak apa-apa. Ya, itu dalam tradisi kultur, meskipun secara garis besar bahwa kiai itu identik dengan pondok pesantren, tapi itu lebih cair lah dalam tradisi NU, itu lebih cair. Maka orang-orang yang kemudian mempertanyakan, ya netizen atau tokoh yang mempermasalahkan Gibran dipanggil Gus, ini tidak paham dengan kultur ke-NU-an, kultur yang ada di dalam NU itu sendiri. Jadi gak usahlah dipermasalahkan, biasa saja. Tidak kemudian ini menjadi harus wah kayak gini, biasa saja ya. Mungkin ya belum paham ya, akhirnya dibesar-besarkan. Oh, diketawain netizen jawabnya pinter-pinter. Saya baca komentar-komentarnya, lu pinter-pinter netizen ini. Kok kayaknya terlalu kaku, atau mungkin ya tidak terlalu respect sama NU, ya mungkin juga gelagapan dengan kehebatan NU, ya mungkin bisa jadi juga, sehingga lu kok gitu sih, wah jangan kaku-kaku lah, ya biasa di NU itu cair aja ya. Jadi ini mungkin kultur-kultur yang harus dipelajari juga sama tokoh-tokoh yang mungkin belum memahami NU secara luar dalam ya. Dan para pemirsa, ini sangat sederhana, sangat cair saja, tidak perlu dibesar-besarkan, jadi ya kita enjoy aja. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.